Hai guys, welcome back to my channel. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah Kokushibo yang mencium darah dari Sanemi, dan kejadian itu membuat iblis tersebut seperti mengalami mabuk. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 168 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 168 ini pertempuran Sanemi melawan Kokushibo berlanjut, dan dijelaskan pula rahasia kemampuan yang pilar angin itu miliki. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan cerita masa lalu dari Shinazugawa Sanemi. Setelah dia mulai memburu iblis, Sanemi menyadari bahwa darahnya begitu spesial. Hal tersebut dia ketahui saat ibunya berubah menjadi iblis. Saat itu, gerakannya menjadi lambat. Setelah Sanemi mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah. Seusai dia membunuh ibunya, Sanemi langsung buta warna. Semuanya menjadi terlihat pudar dan kacau, serta malam hari terasa begitu menyiksa. Sanemi juga tidak tahu soal korps pemburu iblis ataupun pedang Nichirin. Yang dia ketahui hanyalah mempersenjatai dirinya dengan banyak pedang dan bertarung melawan iblis saja. Lalu menangkap mereka dan membakar para iblis itu sampai mati di bawah sinar matahari. Kalau dipikir kembali, itu semua sama saja seperti mencoba melakukan bunuh diri. Alasan kenapa Sanemi tidak mati, itu karena iblis yang dia temui selalu mengalami mabuk saat mencium darah milik pemuda tersebut. Suatu ketika, Sanemi bertemu salah satu anggota pemburu iblis yang kebetulan saat itu mengejar iblis yang sama. Nama pemuda tersebut adalah Masachika Gumeno, dan dia memperkenalkan Sanemi kepada seorang guru pula. Setelah itu, Sanemi bergabung ke dalam korps pemburu iblis. Tapi di sisi lain, dia juga tahu betapa tidak adilnya dunia ini, karena orang baik akan mati satu persatu. Masachika dan Sanemi berhasil membunuh iblis bulan bawah peringkat pertama. Naasnya Masachika harus gugur. Setelah kejadian itu, Sanemi bertemu dengan Oyakata Sama dan diangkat menjadi seorang pilar. Lalu Shin kembali ke pertempuran inti, di mana ada Sanemi yang mencoba melancarkan tebasan pernafasan anginnya ke arah Kokushibo. Tapi iblis tersebut berhasil menghindari serangan itu dengan cukup mudah. Dalam benaknya, Kokushibo tidak habis pikir, kenapa pemuda yang ada di hadapannya ini masih bisa bergerak. Padahal dia sudah menerima luka yang begitu parahnya. Jika dia adalah pilar yang pernah Kokushibo hadapi sebelumnya, harusnya pertarungan mereka berdua telah usai dari tadi. Tapi anehnya, Sanemi seperti berhasil menghentikan pendarahannya sendiri dan terus saja melancarkan serangan. Kokushibo penasaran, apakah pendekar pedang ini bisa membakukan darah dengan jurus pernafasannya tersebut, atau mencegah organnya tercerai-berai dengan mengencangkan otot-ototnya. Namun semua hal itu harusnya bukanlah persoalan yang bisa dilakukan manusia. Kokushibo mengaku jika dia belum pernah melihat orang yang memiliki kemampuan begitu menarik seperti pilar angin tersebut. Lalu mereka kembali beradu pedang dan melancarkan pernafasan satu sama lain. Dalam benaknya, Kokushibo berkomentar kalau dia sudah lama tidak merasa mabuk, apalagi dengan darah langka. Menurutnya hal yang dia alami ini lumayan menyenangkan juga. Tebasan pedang yang Sanemi lancarkan hampir mengenai iblis bulan atas itu. Namun secara mengejutkan, Kokushibo berhasil menahan dan menginjak pedang milik pemburu iblis tersebut. Kejadian itu membuat Sanemi tersungkur ke lantai dan dia tidak bisa bergerak. Lalu Kokushibo melancarkan tebasannya ke arah kepala pendekar pedang tersebut. Apakah Sanemi akan mati? Sesaat sebelum menerima serangan itu, pilar angin tersebut mengingat masa lalunya. Saat bertemu dengan Oyakata Sama pertama kali, Sanemi merasa sangat marah. Menurutnya di luar sana banyak orang-orang yang menderita. Tapi beberapa orang di dalam korps pemburu iblis masih saja bisa tersenyum dengan begitu tenangnya. Mereka tidak mengotori tangan, tidak membahayakan nyawa, dan hanya memberi perintah dengan wajah tenang dari tempat yang tinggi. Sanemi yang baru pertama kali bertemu dengan Oyakata Sama itu menyapa dan menghina pemimpin pemburu iblis tersebut. Para pilar yang lain yang mendengarkan perkataan kasar itu pada terdiam dan sewa dengan apa yang pemburu iblis itu katakan. Kyomei tidak terima dan berkomentar jika sepertinya Sanemi tidak mengerti bagaimana caranya berbicara dengan sopan.
Sambil tersenyum, Oyakata sama tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dia mempersilahkan Sanemi kalau ingin mengatakan sesuatu. Lalu Sanemi yang tersenyum itu melontarkan komentar pedasnya. Menurutnya pemimpin pemburu iblis itu tidak punya rasa malu dan membuatnya merasa muak saja. Oyakata sama hanya menganggap anggota pasukan pemburu iblis sebagai bidak untuk digunakan dan dibuang. Dia tidak mencoba untuk berlatih atau apapun. Tapi kenyataannya dia adalah kepala dari pemburu iblis. Semua fakta tersebut terlihat begitu menyedihkan dan membuatnya merasa begitu muak. Mendengar ungkapan kasar barusan, sambil tersenyum penuh ketenangan, Oyakata sama meminta maaf kepada pendekar pedang itu. Sanemi yang melihat sikap dari pemimpin pemburu iblis tersebut terkejut dan terdiam. Oyakata sama bercerita jika dia pernah mencoba untuk mengayunkan pedang, tapi sayangnya jantungnya langsung berdetak kencang sebelum dia mampu mengayunkan pedang ke-10 kalinya. Beliau menambahkan kalau memang memungkinkan, dia ingin menjadi pemburu iblis seperti mereka semua. Oyakata sama ingin menjadi pendekar pedang yang kuat dan melindungi nyawa orang lain dengan tubuhnya sendiri. Beliau kembali meminta maaf kepada Sanemi karena telah membuatnya melalui penderitaan itu sendirian. Mendengar jawaban seperti itu membuat Sanemi terdiam dan tidak bisa membalas perkataannya. Bahkan dengan sikap yang Oyakata sama tunjukkan malah membuat Sanemi jadi teringat dengan raut wajah ibunya. Kasih sayang yang orang itu tunjukkan seperti layaknya orang tua yang sedang mengelus pipi anaknya saja. Oyakata sama berpendapat kalau Sanemi adalah bidak, maka dia juga merupakan bagian yang bisa dikorbankan. Dan kalau bidak yang menggerakkan pasukan pemburu iblis itu mati, maka tidak akan ada yang berbeda. Beliau bercerita jika anaknya juga sudah siap kalau nanti sewaktu-waktu harus menggantikan Oyakata sama. Berhubung ini adalah pertemuan viral pertama yang Sanemi ikuti, membuat pendekar pedang itu seperti salah paham. Oyakata sama mengaku jika dia tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari siapapun atau semacamnya. Tapi semua orang memperlakukannya demikian. Kalau Sanemi memang tidak menyukainya, dia boleh-boleh saja tidak ikut dalam pertemuan berikutnya. Oyakata sama menambahkan, daripada mengkhawatirkan soal itu, dia sebenarnya lebih berkeinginan agar Sanemi melindungi nyawa orang lain sebagai seorang pilar. Beliau meminta maaf karena langsung memanggil pendekar pedang itu, apalagi setelah kematian temannya Masachika. Menurut Oyakata sama, Sanemi dan pendekar pedang itu begitu dekat, bahkan sudah seperti saudara sendiri. Beliau yakin jika Sanemi pasti merasa sulit setelah ditinggal oleh rekannya tersebut. Sanemi yang mendengar nama rekannya itu terkejut. Kenapa Oyakata sama bisa tahu nama dari pemburu iblis itu? Kochokanae yang berada di dekatnya memberitahu, semenjak Oyakata sama menjadi pemimpin pemburu iblis, dia mengingat semua nama dan latar belakang anggota pasukan pemburu iblis yang telah mati. Mendengar fakta tersebut membuat Sanemi amat sangat terkejut dan terdiam, karena dia sendiri tidak bisa mengingat semua nama anggota pasukan pemburu iblis yang mati saat menjalankan misi bersamanya. Setelah itu, Oyakata sama berdiri dan menghampiri pemburu iblis tersebut. Beliau bercerita jika semua anak pasukan pemburu iblis telah menuliskan keinginan mereka. Dan anehnya isi keinginan itu kebanyakan sama, termasuk temannya Masachika tersebut. Lalu Oyakata sama menyerahkan surat yang Masachika tinggalkan untuk Sanemi. Di dalam surat itu, Masachika berpesan agar orang yang dia sayangi bisa hidup bahagia sampai mereka mati. Dia juga tidak ingin nyawa orang-orang yang dia sayangi terancam, meskipun sudah tidak di sisi mereka lagi. Masachika ingin mereka tetap hidup dan ingin mereka bisa bertahan. Setelah membaca isi surat tersebut, membuat Sanemi teringat dengan adiknya Genya. Bahkan membuat pendekar pedang itu meneteskan air mata. Scene kembali ke pertempuran inti, di mana ada Sanemi yang berhasil menahan tebasan dari Kokushibo dengan menggunakan pistol milik adiknya tersebut. Iblis itu terkejut dengan usaha yang Sanemi lakukan. Tidak sampai di situ, pilar angin tersebut kembali menyerang balik dengan menembakkan pistol ke arah iblis bulan atas itu. Tapi dengan sigap, Kokushibo segera menangkis tembakan tersebut menggunakan pedangnya. Sanemi yang melihat aksi itu merasa jengkel. Dia seperti tidak bisa menguras tubuh iblis tersebut. Lalu dengan cepat, Kokushibo ganti melancarkan serangan balik menggunakan pernafasan bulan jurus ketiganya. Efek serangan tersebut membuat lantai permukaan sampai tergores dalam skala besar dan menghasilkan debu yang cukup tebal. Tapi anehnya pilar angin itu malah menghilang. Perlahan dari balik debu tersebut terlihat bayangan seseorang.
Kokushibo yang melihat hal itu merasa jika mereka para pemburu iblis terus saja bermunculan satu persatu. Ternyata yang muncul dari balik debu tersebut adalah pilar batu Himejima Gyomei. Besar kemungkinan Sanemi yang hampir terkena serangan barusan juga diselamatkan oleh pilar batu itu pula. Sambil mengambil kuda-kuda bertarungnya, Gyomei berkata jika mereka para pendekar pedang tidak akan musnah, hingga mereka bisa membasmi semua iblis yang ada di dunia ini. Akhirnya, pria terkuat dari korps pemburu iblis telah tiba di medan pertempuran. Apakah pilar batu itu nantinya akan mampu membuat Kokushibo tersudut? Atau bahkan berhasil membunuh iblis bulan atas itu? Sayang sekali scene cerita Manga Kimetsu no Yaiba chapter 168 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review Manga Kimetsu no Yaiba chapter 168 yang ending scene-nya memperlihatkan Himejima Gyomei sang pilar batu yang muncul di medan pertempuran, dan kali ini akan berhadapan dengan Kokushibo, sang iblis bulan atas peringkat pertama. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf, dan sampai bertemu di video review Manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.